Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, dalam masa biasa yang ke-28. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, limpailah kiranya kami iman akan Yesus Putramu, dan semoga tingkah laku kami memancarkan cinta kasih yang membawa kehidupan kepada manusia dan para bangsa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 41. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya kepada sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama tadi, kita mendengar kisah bagaimana Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus dikritik oleh orang Farisi dan ahli Taurat karena murid-muridnya tidak melakukan sebuah kebiasaan yang lazim pada zaman itu, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir, apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu benar dan wajar. Kalau mau makan, harus cuci tangan supaya terhindar dari kuman-kuman. Ini juga nasihat dari orang tua kita zaman dahulu, bahkan lebih relevan lagi pada zaman sekarang ini. Dengan mencuci tangan, maka kemungkinan kita akan dihindarkan dari berbagai macam-macam penyakit yang melekat pada tangan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, akan tetapi mengapa Yesus bersikap keras terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Yesus melihat lebih jauh dan lebih mendalam. Bukan sekedar soal cuci tangan,
melainkan Yesus mengkritik sikap hati dan juga apa yang ada di dalam batin orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sangat suka menekankan pada sesuatu yang lahiriah, sesuatu yang dangkal, dan mementingkan aspek luaran, dan mereka lupa pada aspek yang terdalam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengatakan, kamu membersihkan bagian luar dari cawan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan. Orang Farisi dan ahli Taurat diajar oleh Tuhan Yesus bahwa dalam kehidupan rohani kita tidak sekedar ingin kelihatan dari luar, dilihat baik, saleh, dan memenuhi semua kewajiban hukum atau aturan agama. Tetapi yang lebih dikehendaki adalah semua itu harus mengalir dari hati, di mana orang harus benar-benar memiliki kesalehan sejati yang muncul dari dalam hati orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, Yesus memberi inspirasi kepada kita semua agar menjadi pelaku kebenaran Injil karena percaya dan bukan karena formalitas. Sikap hidup yang mengembangkan kebaikan dan kejujuran dari dalam memberi daya dan kekuatan yang luar biasa dalam hidup dan pelayanan. Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih. Segala sikap hidup dan perbuatan yang dipersembahkan kepada kemuliaan Allah selalu menghadirkan kekuatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita semakin mencamkan sabda Yesus ini. Semoga kita sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku hidup keagamaan yang sejati, dan bukan menjadi pelaku-pelaku hidup keagamaan yang munafik, yang dangkal, yang mementingkan lahiriah supaya disanjung dan dipuji-puji orang, tetapi hati penuh dengan rencana kebusukan. Semoga permenungan ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.